Terus yang ketiga, nah ini waladin, betul kan Pak? Walad kan? Waladin solihin ya adalah anak yang mendoakan kedua orang tuanya, anak laki maupun perempuan, makanya Nabi bilangnya walad kan? Ya, walad umum, mau laki maupun perempuan. Anak kandung apa bukan? Hah? Anak kandung bukan? Itu ada mati yang sholat yang ini. Iya. Waladun solihah. Iya, anak kandung yang lahir dari. Karena kalau misalnya orang yang nggak punya anak tapi ada orang soleh yang doain itu Maksudnya bukan anaknya. Iya, bukan anaknya. Dia tes DNA. Bukan maksudnya gini, Maksudnya doanya anak yang soleh gitu. Iya, Maksudnya mendoakan itu orang bukan tua. anaknya, bukan pakainya, bukan anaknya gitu loh Pak. Kalau Iya. ada orang yang nggak punya Jadi anak ada kan pengajian otomatis kan gitu. nggak bisa itu. Iya. Iya. Iya, ya kalau enggak ya dia bisa doa dengan anak yatim, anak yang lain. Enggak mesti. Itu diantaranya aja. Anaknya gandalan semua. tapi udah pengajian apa masuk Iya. Kalau enggak apa-apa. Artinya pasti yang Allah berikan yang terbaik, ada hikmahnya. Belum Ya. dipotong. Kita siapa sih yang nggak ingin punya anak gitu ya? Tapi ada orang yang nggak dapat. Ya itu ujian. Emang hidup itu diuji sama Allah. Ya ada tujuannya. Allah ingin tahu keimanan seorang. Contoh, ya hidayah ya, hidayah. Ada kan di keluarganya Nabi nggak beriman kan? Padahal dia keluarganya Nabi, dekatnya Nabi, bahkan anaknya Nabi, bahkan istrinya. Tapi nggak menerima. Dia Nabi Nuh, anaknya, istrinya nggak mau beriman. Nah kita coba sama Nabi, jaraknya jauh, keluarganya juga bukan siapa-siapa gitu. Tapi kenapa bisa mau menerima Islam? Nah itulah hidayah. Jadi anugerah. Jadi, kalau menurut ulama itu kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, beliau seorang ulama, masya Allah, di Mesir ya, di Mesir itu bahwasannya kita ini tidak terlepas dari anugerah atau karunia atau keadilan Allah. Karunia atau keadilan. Karunia maksudnya apa? Kalau kita dapat nikmat itu karunia dari Allah. Kemudian kalau kita dapat rezeki, tapi kita sering melakukan dosa, Pak. Tapi ada rezekinya terus nambah. Itu namanya keadilan Allah. Atau misalnya kita sakit, ya. Kita kan nggak ingin sakit ya, Pak. Tapi tiba-tiba kok sakit kita. Nah itu keadilan Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya bisa jadi ada dosa atau maksiat yang kita lakukan, karena Allah balas tuh sebagai peringatan, ya. Nah itu keadilan, ya, keadilan Allah. Ya. Dan Allah, kata Allah juga, Allah itu tidak zalim. Ya. Allah la yazlim. Allah itu tidak zalim. Ya, dan Allah lebih tahu lah dari kita lah ya tentang ilmu itu. Kita yakin Allah Maha mengetahui daripada kita. Baik. Ini tadi pertanyaan Isa ya. Tadi gimana Pak? Pertanyaannya Isa itu. Isa. Tadi Isa atau Musa? Pertanyaan. oh iya Musa Isa kenapa Musa nggak pakai tanwin? Iya. Isa, Musa, ya. Dia laki-laki nih. Iya. Isa. Terus Musa, ya. Yunus. Iya. Ini namanya kalau di bahasa Arab ada alif bing. Kalau kita bilangnya alif bengkok. Kalau kita kan orang Indonesia bilangnya alif bengkok, Pak. Kalau bahasa Arabnya alif lazimah. Alif lazimah itu tikol. Jadi orang Arab nggak jadi isun, nggak gitu. Tapi Isa karena ada alif lazimah. Ini berat. Kalau menurut orang Arab itu berat, Pak. Jadi Isa lebih ringan. Isun itu berat karena ada alif lazimah. Jadi setiap patokannya gini, ya Pak ya, ada begini, berarti nggak tanwin. Bu ini rumus Pak. Namanya kalau di bahasa Arab namanya isim maksur. Kan ada maksur. Maksur itu apa? Ini ada alif lazimah namanya.
isim maksur. Nah kita belum belajar kan istilah-istilah itu ya. Insya Allah nanti dipelajari di asulan dikit-dikit. Ya, isim itu banyak Pak. Ada isim maksur, isim manqus, ada nanti isim mustaq, isim jamid. Nah insya Allah pelan-pelan lah ya. Tapi Anda kasih tahu gitu dulu. Kalau ada ini namanya alif apa tadi Pak? Alif lazimah. Kalau bahasa kita alif bengkok, maka tidak tanwin, gitu Pak. Kan biasanya nama laki tanwin ya Pak ya. Nah kecuali, jadi ada kecualinya kemarin tuh belum titik tuh. Sengaja kita nama laki itu belum titik sebenarnya. Cuman kita berproses biar Bapak nggak kaidahnya nggak langsung sekaligus kan gitu. Ya. Nah ada kecualinya ini kalau ada alif lazimah maka tidak tanwin. Alif kalau di kita istilahnya namanya alif tadi apa? Alif bengkok. Kalau orang di kampung bisa gitu Pak bilang. Ini alif bengkok. Kalau orang Arab bilangnya alif lazimah. Ya. Artinya tidak tanwin, tidak boleh tanwin. Ya. Seperti ini. Jadi bukan musun gitu bacanya Pak. Tapi musa. Ya. Nah, ini seperti itu ya Pak ya. Ya. Nah, ini namanya alif lazimah. Kalau istilahnya nama isimnya, isim itu kata benda, namanya isim mankus ya. Tapi belum lah ya itu, masih grammarnya lumayan gitu. Pak, berarti kalau itu salah baca, itu nggak ada ya istilahnya logat Jawa, logat Sunda, salah baca ya salah aja. Salah. Nggak dibenarkan juga ya. Walaupun maksudnya misalnya za itu maksudnya sama, cuma kalau ucapnya beda ya salah gitu ya. Iya salah. Karena kalau Al-Quran itulah bedanya Al-Quran dengan yang lain Pak. Al-Quran itu kalau baca sengaja salah dosa Pak. Kalau disengaja, kecuali nggak disengaja atau kita belajar itu dimaafkan. Kan kalau imam-imam itu logatnya Jawa, maafin aja lah. Iya kan? Iya. Kalau Iya. saya kan, alhamdulillah. Kan begitu. Alamin. Iya. Ya setiap daerah ada khas kesalahannya. Punya Bekas kesalahan namanya ya. ada di orang Sunda yang tadi biasanya dida sama fa itu susah. Ya, kalau di orang Jawa di angin agak susah. Ya, gitu tiap daerah ada ininya. Baik, ada lagi? Nah sekarang ini nih yang terpenting, Rodi itu Pak, ini nih kaidah penting. Jadi Bapak untuk memahami di teks di Quran. Rodi itu, ya. Kan tadi ada pertanyaan, aku ridho, akunya yang mana gitu ya? Iya. Ya akunya yang ini nih Pak. Tuh, ya. Rodi itu, ya. Itu aku ridho. Kalau berubah jadi tak, rodita artinya berubah Pak. Jadi kamunya kamu laki, kan ada kamu laki ada perempuan ya. Jadi kamu laki-laki ridho, kamu untuk laki, rodita. Kalau kasroh Pak gimana? Misalnya ini jadi kasroh, roditi, artinya jadi apa? Kamu perempuan ridho. Udah segitu dulu aja. Kan ada A, ada I, ada U ya. Nah ini penting rumus Pak. Jadi Bapak nanti kalau ngaji Quran salah harkat artinya bisa fatal. Ya. Contoh Bapak kalau baca Quran siratal ladzina an'am ta atau tu lah. Ta ya. Ya. Kalau Bapak bacanya an'am tu berubah artinya Pak. Jadi kayak tadi itu. An'am itu kan aku ya atau saya. An'am itu saya telah memberi nikmat. Aku telah memberi nikmat. Ya. Makanya di situ di Quran di an'amta ini ke Allah Pak. Ta-nya itu ke Allah. An'amta engkau telah beri nikmat. Kan kita minta ke Allah kan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta, yaitu jalannya orang-orang yang an'amta.
engkau telah beri nikmat. Engkau beri nikmat. Nah rumus yang engkau itu ini nih Pak. Nah maksudnya ini. Jadi tak itu nah salah arti gitu. Ya. Coba kita baca Pak biar lebih terekam di sini. Rodi itu aku ridho. Rodita kamu laki-laki ridho. Roditi kamu perempuan ridho. Nah jadi gitu Pak. Salah harokat salah arti. Tak itu. Coba Bapak diulangi. Rodita, roditu, roditi sama diterjemahkan. Roditu aku ridho. Bagus. Roditi aku perempuan ridho. Bukan Kamu perempuan ridho. Ya. Rodita kamu laki-laki ridho. Nah itu Pak, masya Allah udah lumayan tuh. Jadi kalau Bapak ada Quran ada tak itu artinya gitu. Kalau aku tuh, kalau tak kamu laki, kalau ti kamu perempuan, itu rumusnya. Tadi kalau yang tuh aku itu tadi aku laki aku. Kalau aku bisa laki bisa perempuan. Oh. Yang beda itu kamu. Kalau aku ya tuh ya mau laki mau perempuan. Jadi nggak jadi ti, kalau ti jadi kamu tuh, kamu perempuan. Ya. Coba Bapak an'amta Pak. An'amta, an'amtu, an'amti gimana Pak? Engkau telah beri nikmat. Kalau an'amtu kamu telah tuh itu aku aku telah memberikan nikmat. bagus. An'amti aku Ti aku perempuan kamu perempuan telah memberikan nikmat. nah itu dulu paling ya grammar di sini. Jadi sedikit Pak. Karena grammar kalau kebanyakan khawatir sedikit. Ya. Aku tadi Mas. Sama dengan rumus ini Pak. Patokannya di sini aja. Jadi roditunya patokannya di sini. Aku. Tak itu kamu laki-laki, ti kamu perempuan. Ini kata kuncinya ini aja Pak diingatnya. Nah itu kata kuncinya. Iya, tak kamu laki-laki, ti kamu perempuan. Nah nanti Bapak kalau baca Quran udah tahu, oh ini tuh, oh berarti aku nih. Contoh Pak, Bapak sering dengar ayat ini kan, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun ya. Khalaqtu apa artinya Pak khalaqtu? Ini contoh itu ya. Di Quran kan ada khalaqtu Pencipta. Nah ini tuh itu apa artinya tadi Pak? Aku berarti tinggal kata kholako. Kholako itu artinya apa? Mencipta baik. Aku menciptakan. Ya. Kan wama kholaktu dan tidaklah aku menciptakan al-jinna jin wal insa dan manusia illa kecuali liya'budun agar mereka beribadah kepadamu. Agar mereka menyembahku. Ya. Nah ini tuh aku. Ya. Apa dasar kamu ya? Asal kata dasarnya dari kata holako. Ini kata dasarnya holako. Holako artinya menciptakan. Kalau Bapak yang kemarin apa Pak? Yang kosakata itu Bapak udah hafal. Holikun, ya Pak ya? Holikun, Bapak yang kemarin itu yang Pencipta. Nah pencipta. Kata dasarnya dari holako nih Pak. Menciptakan. Kata dasarnya menciptakan. Di bahasa Arab tuh satu kata bisa diotak-atik Pak, bisa 14 dirombak-rombak. Artinya bisa telah, sedang, akan, nyuruh, melarang. Tergantung apa nih? Ada rumusnya, ada tekniknya. Nah, Anda nanti saya mau ajarin itu juga pelan-pelan. Gimana caranya? Kan kalau ini kalau aku artinya apa tadi Pak?
menciptakan. Kalau kholikun, bapak-bapak yang sudah diam, Pencipta. pencipta. Nah, jadi bisa di otak atik. Nanti makanya saya nggak kasih semuanya dulu, pelan-pelan dulu, karena nggak bakalan kuat kalau langsung sekaligus pak. Karena grammarnya banyak, jadi kita pelan-pelan. Ah, Kolik. kholik, iya ini kholikun. Kholik itu pencipta, makanya Allah itu kholik, pencipta. Ya. Terus yang itu sudah apa lagi ya? Yang kata tolakok, kholikun, kita udah yang modelnya kayak gini loh. Belum ada lagi ya, nanti ketemu, insya Allah. Nah ini ma'budun ya pak. Ya. Nah bapak udah tahu tuh ma'budun. Ma'budun itu apa artinya pak? Sesembahan. Ma'budun. Sesembahan. Ya sesembahan ya. Nah bapak harus tahu asal katanya nih kalau ingin detail itu biar bahasa Arabnya menguasai benar-benar. Bapak harus tahu ma'budun itu asal katanya dari kata apa? Iya ma'bud itu dari kata abada. Kalau kholikun asal katanya dari kholako. Ini yang disebut asal kata tuh Pak, 3 huruf. Jadi kholikun, kholako. Ma'budun asal katanya dari abada. Termasuk abdun. Kan ada abdun ya Pak ya? Nah itu sebenarnya hampir sama ini, cuma di otak atik tuh. Kalau di bahasa Arab tuh seperti itu. Bisa beda tuh. Bisa beda artinya. Nggak mesti abadan sama makbudan. Nah ini tadi apa ma'budun artinya? Sesembahan. Kalau abdun hamba kan, hamba itu berarti yang menyembah hamba itu. Kalau abada menyembah, ini kata kerja. Kalau di bahasa Inggris itu verb. Abada menyembah. Ya. Nah ini contoh. Sudah segitu dulu. Segitu dulu lah ya. Artinya satu kata bisa dirombak sampai 14. Menurut saya kata dasarnya nggak sama makbud beda sama abadan. Beda gitu ya. Kalau Kalau kolik kan masih sama kolako kolikun. itu Dari dasar. ini bisa nggak abada jadi kayak gini? Bisa Pak. Abidun. Kayaknya ibu cantik mak. Ah. Bukan lampau dari Hah? lampau ya. Abada itu lampau. Mana? Dia telah beribadah abada. Lampau. Fi'il madi. Ya. Past tense kalau di bahasa Inggris. Di bahasa Inggris ini past tense. Ya, bahasa Arab fi'il madi. Kalau gitu ya. Ya, makanya udah tuh jangan ke situ dulu. Udah dulu lah. Nanti ini lumayan. Nah orang pada nggak kuat tuh banyak ke grammar, di grammar, ya. Tapi sebenarnya kita perlu bertahap. Makanya kita bertahap aja dulu ini. Yang jelas. Jadi satu kata bisa di otak atik. Namanya ilmu sorof tuh Pak. Ilmu ini namanya ilmu sorof, otak atik kata. Ya. Tapi